Gue sering banget ngeliat lu ngecover lagu-lagu Jepang-Jepangan sama K-pop-K-popan. Dan terakhir gue liat IG lu foto sama cosplayer. Jadi sebenarnya ada pergeseran makna sih di Indonesia tentang wibu ya. Nah, Jaga Cita akan berklarifikasi tentang wibu. Menjelaskan kepada gue bahwa musik itu bisa mendeliver rasa gitu. Ngocok mas, ngocok terus. Ini ada sesuatu yang menarik yang gue lihat di sosok seorang Jaga Cita. Yang tadi kita udah sempat bahas nih, Ga. Lu hidup dari kecil di musik, ya. Klasik, Beethoven, ya kan? Ini lucu nih. And then lu progressive rock, ikut komunitas Dream Theater Indonesia. Wah, itu sintingnya setengah mati lah. Tuh orang-orang gila tuh yang dengerin lagunya. Kalau yang awam-awam ini lagu apa 15 menit. Kalau main di acara Dream Theater tuh penonton ngelihatnya jari pokoknya. Salah nggak ya? Nyari salah. Kayak lagi ujian gitu. Apalagi John Myung nih basisnya. John Myung kan mainnya gitu. Tangannya kayak nyentuh nggak sih? Lip sync nggak sih basisnya? Harus persis gitu. Diperhatiin atu-atu. Iya, begitu. Nah, yang unik dari seorang Jaga Cita adalah gue sering banget ngeliat lu ngecover lagu-lagu Jepang-Jepangan sama K-pop-K-popan. Dan terakhir gue liat IG lu foto sama cosplayer. Ini rahasia apa di balik itu, Jaga Cita? Wah, ini udah jadi passion sih sebenarnya. Lu gimana bisa nyasar ke sana, men? Nah, jadi nggak sengaja sih sebenarnya nyasarnya. Nah, kan Encang kemarin tuh. Encang kan punya adik. Romi namanya kan. Dia kebetulan main bass juga. Jadi tuh sekeluarga kayak basis. Nah, dia nyetel lagu Luck and Shell kan, Laruku kan. Wah, suka tuh gue. Iya, gue denger kok kayak asik banget gini kan, upbeat. Pokoknya ceria gitu kan. Gue nggak tahu lagu apaan itu kan dulu nggak ada di Indonesia, jarang banget orang J-pop jirok begitu kan. Terus Jirok belum keluar di Indo lah. Belum ada juga malah. Tapi sebelum Jirok keluar gue juga udah dengerin Laruku. Iya. Nah, terus? Ya udah terus kok apa sih akhirnya kan gue lihat foldernya dia, oh apaan sih Luck Angel. Namanya aneh. Iya, kayak band Prancis apa nih. Nah, namanya Prancis soalnya kalau nggak salah. Bahasanya Jepang gitu kan. Akhirnya ya udah jadi ngulik-ngulik deh itu. Oh, Luck Angel Gitar tuh, apa piano? Enggak, ngulik infonya dulu. Ini band apaan sih gitu. Lu kepoin dulu lah ya bahasanya. Oh, band Jepang gitu-gitu kan. Terus akhirnya download single yang lain kan, cari-cari kan. Yang pertama lu denger apa, Kak? Ready Steady Go. Berarti udah kesini-sini dong ya? Iya kan, gue dulu kan ya Gue SMA. ABG-nya ya pas Iya lagu sih. itu. Saya kelihatan tua lagi. Ready Steady Go, Join Sotai gitu-gitu kan. Itu enak-enak tuh. Nah udah akhirnya gue kulik, enak-enak semuanya gitu kan. Akhirnya udah hampir tiap hari didengerin jadinya. Sampai gue beli CD-nya gitu kan. Nyari CD juga susah kan, namanya segmented begitu kan. Dulu ada di Duta Suara Sabang doang gitu kan. Ya udah kira, dari situ kalau orang Jepangan bilang Laruku itu kan jembatan menuju wibu gitu. Iya, kalau udah tahu ini pasti keracunan sama yang lain ujung-ujungnya. Saya bukan wibu. Ya nggak ada masalah juga sih sebetulnya. Jadi ntar gue dikeroyok. Nanti ada klarifikasi apa sih wibu maksudnya. Itu lu mesti cerita gitu ngomongin soal wibu. Jadi dari situ udah akhirnya gue jadi ngulik-ngulik Jepang yang lain. Nah ternyata semuanya cocok sama gue. Glay gitu lu kulik. Iya, Glay yang sejamannya kan lah, Hensha, terus yang sekarang kan One Ok Rock gitu-gitu kan. Oh, gue belum denger tuh. Ya udah akhirnya kayaknya nggak tahu kenapa setiap dengerin Jepang kan gue cocok banget di hati gitu kayaknya, dari harmoninya, melodinya, pokoknya beat-beatnya itu cocok dibandingin musik-musik blues atau Amerika gitu ya. Dan gue malah lebih kecantolnya sama Jepang. Dan nggak tahu ya, gue nggak terlalu banyak mendengarkan Glay. Emang yang paling gue sering dengerin tuh Laruku, karena pertama lagu yang gue denger itu kan Stay Away. Oh, Stay Away. Itu dari basis gue waktu SMA.
Wah, gua ada di anak Itu Purwa. booming juga tuh lagu di Indonesia dulu. Di anak Purwa tuh. Lu udah pernah dengerin belum? Ya Mr. Big mulu ya. SMA kan gua dengerin Kubus, Mr. Big, yang kayak gitu-gitu Kencang. lah. Ya, saya salirana mencang untuk yang itu. Lu cerita mencang dulunya gua main Britpop, Iya. Space gitu-gitu lah. Apa Blur, terus apa? Banyak lagi lah yang gua mainin gitu kan. Terus gua SMA gua dengerin tuh Stay Away. Drumnya asik ya. Iya. Masih main drum tuh gua. Wih, asik men. Terus apa ya? Lagu itu storytelling banget. Iya, gue nggak ngerti artinya, tapi gue nyampe message lu lagi sedih. Itu. Lu lagi sedih, ya nggak banyak band yang bisa gitu gak? Maksud gue, apalagi sorry ya, band-band yang sekarang yang sebelum era anak-anak senja nih lah, pop. Gue belum bisa dapat emosinya ketika mendengarkan lagu itu, cuman sekedar wah enak nih, asik nih, gitu. Skillnya kayak asik nih, gitu doang. Tapi pas dengerin Laruku tuh SMA itu pertama gue dengerin, kok pesannya sampai, apalagi yang lagunya agak sedih yang na 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 na. Lupa lagi gue. Niji ya? Bukan Niji Giring ya, tapi ini Nijinya Laruku, judulnya Niji. Nah itu gue pernah kok sedih ya denger lagu ini, kayak ingat gitu. Nah, itu. Kayak gue nggak ngerti nih orang ngomong apa dong, bahasa Jepang ya kan? Sama gue juga dulu nggak ngerti. Terus Drive itu juga nyampe pesannya, ya kan? Banyak deh lagu-lagu Laruku yang gue nggak hafal judulnya, tapi in case kayak pesannya sampai gitu. Iya. Dan ya dia yang menjelaskan kepada gue bahwa musik itu bisa mendeliver rasa gitu. Tuh Betul. keren-keren. Terus gue liat konser, wah gila. Wah iya. Lo kalau udah nonton konser Laruku udah, kayaknya beda gitu kan. Ya dan J-Rock Indonesia kan sangat terinspirasi dari orang-orang ini gitu kan. Iya betul. Sampai namanya J-Rock, Japanese Rock atau Jakarta Rock cuman diplesetin gitu kan. Ya gue sih nggak ada masalah dengan itunya. Overall Iman juga mainnya keren banget gitu kan. Musik-musiknya juga ya berani lah dia main sampai ke swing gitu kan, di lagu ceria. Dia berani lah gitu kan. Nah, itu sinting sih maksud gue, dan lu awal nyemplungnya di situ ya. Iya, dari om si adiknya Encang itu. Lama-lama ya gue ngulik sendiri, jadi tahu lagu-lagu lain kan yang selain singlenya kan. Justru enak-enak gitu. Emang kalau dengerin lagu Jepang tuh nggak sekali denger nyantol gitu kan. Ya nggak butuh berkali-kali, tapi begitu udah ngedalemin tuh edit. Nah, itu Bahaya ini. Kan kayak emang lagu-lagu tahun segitu kan justru panjang-panjang ya. Kalau sekarang kan lagu paling cuma 2 menit, 3 menit gitu kan. Yeah. Kalau Laruku kan di era-era itu kan lagu single aja 5 menit gitu. Yeah. Tapi nggak ngebosenin juga. Nggak ngebosenin, kayak emang story-nya tuh dia panjang emang karena maksudnya itu, bukan panjang sok-sok dipanjangin gitu. Tapi karakter permainan nadanya tuh, nah itu ciri khas Jepangannya itu loh. hampir sama semua ya, semua band ya? Karena waktu itu kan kalau di eranya Laruku itu yang pertama model-model yang mencampurkan J-pop sama J-rock ya Laruku itu sebenarnya. Jadi melodi-melodinya tuh rada-rada J-pop. Kalau J-pop kan dulu kan kayak lebih nge-pop ya, kayak musik-musik K-pop sekarang gitu kan. Ada beatnya sih, synthesizer-nya gitu-gitu kan. Nah kalau yang mencampurkan rock sama melodi ala J-pop yang catchy itu ya yang pertama populer justru dari Laruku yang mainstreamin. Karena dulu Jepang itu sebelum J-pop itu kan visual kei yang pakai makeup cewek gitu tuh. Iya. Nah, itu musiknya lebih absurd lagi tuh. Agak kayak Britpop juga ya. Iya, kayak ex-Japan gitu. Itu berat tuh kayak power metal gitu-gitu musik. Nah, yang mencampurkan estetika visual kei dengan melodi-melodi J-pop karena Laruku. Akhirnya jadi band-band lain ngikut. Kayak soundtracknya Senseiya Pegasus Fantasy itu maksud gue nggak jauh beda gitu permainan ya di vokalnya, di drumnya ya kan. Iya, karena emang Jepang itu melodi lainnya punya ciri khas sendiri sih kayaknya. Kalau denger aja tuh kayaknya sekilas lagu band Jepang ya gitu, kayak punya ciri tersendiri loh gitu. Emang mereka memutuskan untuk begitu secara bersama atau itu menjadi kultur yang terbangun gitu aja gak kalau setahu lu? Kalau dari melodinya gue sih merhatiin itu karena cara orang Jepang ngomong. Karena kan tiap bahasa kan punya cara ngomong sendiri kan.
Karena kan huruf, ya setahu sendiri kan kalau orang Jepang kan banyak huruf-huruf double kayak i, mo gitu-gitu kan. Nah itu dia kadang untuk mentranslate itu ke dalam melodi, jadi biar artinya dapat kan nggak mungkin cuma i gitu kan, pasti harus dibedain i gitu. Jadi banyak musik-musik Jepang tuh yang pakai nada-nada lompat-lompat jauh kayak gitu. Kan jauh tuh naik tuh. Kan susah nyanyiin sebenarnya tuh. Iya, ya ini apa? Kalau bahasanya gitu. Meliuk-liuk juga gitu. Permainan nadanya meliuk-liuk. Dan ini rock, men. Iya. Uniknya itu Jepang tuh gue suka maksudnya kayak Laruku ya khususnya. Yang memang yang gue dengerin kan cuman itu. Liukan-liukan permainan nadanya tuh nggak simple. Sebetulnya kelihatannya aja simple. Cuman kalau dikerucutin sama orang vokal atau coach gitu susah. Kan. Wah, ini apa ini gitu. Dan ini yang jadi karakter kuat gitu loh. Iya. Itu Jepang. Gue juga pernah lihat lu K-popan nih. Iya. K-popers, gue nggak tahu lo K-popers apa itu bukan, cuman banyak musik-musik Korea yang lo cover gitu pakai gitar. Gitar lo kan ciri khas tuh SpongeBob. Ada stiker SpongeBob ya. Gimana tiga cerita ya, Gak? Kalau K-pop juga berawal dari iseng sih sebenarnya. Dulu gue suka K-pop pasti karena Hallyu Wave kan, tau kan? Ya. Demam K-pop karena Generation kan dulu kan. Sama akhirnya gue lagu-lagu Generation itu kan yang single-single awalnya itu kan banyak ngambil Jepang sebenarnya kan. Jadi sadurannya dari Jepang lah. Kiblat Korea tuh dulu di generasi kedua itu kayak Generation, Super Junior kan generasi 2 itu banyak ngambil dari Jepang influence-nya. Makanya melodi-melodinya mirip-mirip, nuansanya mirip-mirip J-pop. Ya udah itu kalau bagi gue udah kayak natural aja, jadi pas denger SNSD yang awal-awal tuh kayak langsung masuk aja gitu. Nah setelah gue kulik-kulik lagi tuh ternyata mereka makin naik, makin kesini ya, makin tahun 2010 ke atas udah kayak mulai bikin ciri khas baru tuh, emang kayak K-pop yang sekarang ini nih. Jadi udah nyampurin EDM, nyampurin trap, hip hop. Gitu. Iya, hip hop. Nah sejak saat itulah susah tuh hip hop Korea tuh. Nah dan tetap meskipun udah dicampur elektronik tapi harmoninya tetap berasa Korea. Nah, itu dan yang hebatnya mereka tetap jadi ciri khas. Nah itu nggak ngilangin. Gue tuh pengen banget dengar sebetulnya rock Indo gitu. Nah itu belum ada ya. Aduh, pengen lah, maksud saya tuh rock Indo, jazz Indo. Jadi nggak kita terus-terusan untuk berkiblat sama asing. Iya, itu salah satu cita-cita hal yang harus diwujudin semua musisi sih. Ya paling mentok hip hop sempilin gamelan. Maksud gue yang bener-bener ciri, nggak cuman menunjukkan ini Indonesia loh, nggak cuman begitu. Susah. Yang bener-bener kayak punya jati diri. Bahkan kita dicontek orang gitu kan. Wow, keren tuh, ya kan? Keren. Adalah musisi klasik Argentina gitu. Menyontek Jaga Cita misalnya. Ya. Oh, gue pengen banget juga kayak gitu-gitu. Ya memang syaratnya adalah yang tadi di awal konten kita bahas, ya orang-orang kayak lo ini harus sering showcase, tapi yang mencirikan bahwa di Indonesia gitu. Jadi bisa jadi trigger gitu, Gak? Iya, sebenarnya perwakilan gitu. Indonesia udah ada ya, kayak Dewa Pujana gitu-gitu kan. Yang udah internasional dengan idealismenya gitu kan. Cuma ya untuk bisa dibilang kayak kalau di Jepang kan ada J-rock, di Korea ada K-pop, belum ada I-rock atau I-pop gitu. Iya, I-pop. Iya, itu kan. I-pop, I-rock, I-jazz. Itu belum ada ya iya. Itu. Ya pengen lah, maksudnya band Indonesia tampil loh, kita penontonnya gini. Woi. Sampai kalau di Jepang kan gitu ya. Bisa kompak banget lagi semua penonton. Gue pernah nonton konsernya kayak Grey. Keren. Laser. Keren banget. Iya gitu. Berharap banget ya kita bisa create suatu saat pasti I-pop atau minimal I-pop lah gitu. Ya, makanya kan di generasi sekarang ini udah pada kreatif ya musisi-musisi ya. Udah pada bisa home recording sendiri, bisa ini sendiri ya itu. Udah nggak susah lah. Iya, maksudnya udah kayak kita aja udah sendiri itu diajak. Ini lagi ada yang ngajak gua collab. Dan nggak terikat gitu. Label ya, jadi maksudnya bisa lebih idealis. Nah, kayaknya berharap dari situ bikin terobosan-terobosan juga mereka itu kan. Ini menarik. Gue juga pengen bahas sedikit soal ini, Gak?
band lo, Collegium. Iya. Gue lihat job mulu nih kayak. Semalam ngejob ya? Jumat ya? Iya, Jumat kemarin. Jumat malam. Itu ngejob di mana kayak? Di FX Sudirman. FX ya? Event apa? Kayak di Jepangan bukan? Iya, jadi Wow. pasti kalau jadi akhir-akhir ini emang Collegium lagi bukan menggalakkan ya, lagi aktif-aktifnya di event-event di Jepangan atau yang orang bilang wibu gitu kan. Wibu. Apa sih wibu? Gua khawatir anak gua jadi wibu. Jadi Apa sih? event di Jepangan tuh biasanya satu paket. Nggak cuma musik doang. Pasti sama cosplay. Pasti cosplay, ada pameran inilah apa pameran komik gitu kan, manga gitu, terus apa sih namanya, aksesoris ya, atau baju-baju cosplay, biasanya udah satu paket tuh. Nah jadi kita di situ sering ngisi emang di acara-acara itu, karena kan buat naikin awareness juga kan maksudnya. Kalau kita juga sekalian promo nih, kita juga punya single loh yang berwarna-warna kayak begitulah. Ya. Oh, berarti itu cuma salah satu single lu aja. Enggak, Collegium itu bergenre Japanese rock atau apa atau mengambil banyak influence. Ya, justru kalau di Collegium memang kita kiblatnya sih lebih ke Japanese rock sih sebenarnya. Oh, gitu. Warna musiknya iya. Japanese rock ya, dan sedikit K-pop lah. Oke. Nah, pokoknya influence kita lah, karena kebetulan emang membernya dengerin itu juga. Ya, jangan anggap remeh Collegium ya. Ini salah satu, bukan salah satu lagi ya. Memang drummernya sendiri aja pengajar gitu kan di Farabi ya, kalau nggak salah. Iya, di Farabi. Amul pengajar di Farabi dan di jazznya juga jago banget gitu. Jadi jangan anggap remeh mentang-mentang wah cuman K-pop. Janganlah, itu musik yang keren juga gitu loh. Justru kita kalau mainin lagu K-pop itu kita rockin aransemen ulang. Kalau lu lagi bawain lagu orang. Kalau bawain K-pop, kalau K-pop kan K-pop banget kan, pakai elektronik gitu kan, kalau ngikutin aransemen asli kan. Kalau kita jadiin rock udah distortion gitu-gitu. Masuk gak? Masuk lah kan, udah dipikirin di aransemen latihan. Buset. Ini menarik ya, maksud gua. Perkembangan Collegium sendiri sampai sekarang udah sejauh mana, men? Kita udah rilis 3 single. Single ya mainnya. Sekarang zaman single katanya, guys. Tapi emang sekarang lagi mau garap EP sih, mini album. Jadi 3 single dulu nih. Intellectual property maksudnya? Bukan. Extended play. Extended. Oh, I-nya EP. Oke. EP, Oh, itu EP IP. Aduh, bahasa Inggris saya. Iya, ya karena kan di 3 single pertama ini kan emang tadinya kan buat ya kayak perkenalan dan portofolio gitu kan. Dan kebetulan vokalis kita yang pertama kan udah keluar kan, jadinya ya udah, ini 3 ini udah kita anggap fase pertama kita gitu kan. Nah sekarang mungkin dengan cari vokalis baru ya, kita mau langsung garap EP yang udah dengan warna musik yang baru gitu. Dengan tetap ngambil influence di Jepangan dan K-popannya itu. 3 single, semua udah ada video klipnya? Yang kedua udah ada. Baru yang kedua? Karena ya itulah, tadi masih mikirin budget. Ya, tapi kan, kalau video lirik ada. Ya, drummernya kan jago juga. Itu yang 2 yang syuting drummernya. Drummernya jago juga soalnya. Kerjaannya mirip-mirip saya juga itu. Bikin video klip. Sama aja. Film malah sekarang kan. Mas Amul kan. Mainnya ke film juga gitu kan. Ada beberapa film iya, juga. Ini masih menyangkut kayak tadi kan. Masih ada mikirin idealis dan berbentuk dengan perut. Ya. Karena kan ya kalau band kan nggak bisa seenaknya kan. Kalau solo kan gue keluar duit sendiri gitu kan. Kalau band kan gue harus mikirin yang lain juga, berembuk lah gitu. Oh ini enaknya dibikin nggak yang single ini, enaknya bikin yang ini gitu kan. Kadang-kadang udah jadi pun dibikin, udah jadi gitu kan. Dirilis kan. Gitu ya. Soalnya bokap dulu ngajarin gue begitu. Rifki kamu punya 10 lagu. Iya. Pilih dulu, sortir. Yang bener-bener mana dulu nih yang mau digas gitu ya. Udah digas. Promonya pakai duit siapa gitu kan ya, mikir. Lu nggak coba ngajuin proposal kerjasama dengan? Nah itu kalau di Collegium label udah nggak mau. Nah kalau di Collegium kan kebetulan kita baru masuk kayak manajemen gitu ya. Ya emang rencananya kita udah ngomongin showcase juga sama, khusus lagu-lagu Collegium doang gitu kan. Tapi ya kan nunggu kelar dulu recordingnya.
Nah, jadi emang kita fokusnya sekarang ini selain manggung-manggung ini ya sambil recording pelan-pelan. Ntar begitu udah kelar, showcase, promo gitu. Nah, promonya biasanya lu kemana nggak? Promo ya salah satu caranya yang kayak tadi kan main-main di acara Jepangan tadi kan wibu-wibuan. Lu sempilin single. Pasti kita selalu bawain pasti. Karena manajer kita juga udah bawain, pokoknya selalu bawain tiap ada gitu. Jadi kan orang-orang lama-lama ya emang market kita kan di situ kan. Jadi pasti ada aja yang kecantol kan. Kayak kebetulan kan ikut komunitas G-Band juga itu. Ada aja yang apal tahu lagu kita gitu. Tahu dari mana gitu. Ya itu pelan-pelan. Ya. Kalau lagu saya paling mentok yang apal anak, Pak. Ya, waktu itu ditawarin manggung berapa kali entah kenapa kayak belum gitu. Gue cuman pengen ngeluarin isi hati, lu tonton syukur enggak ya udah gitu. Cuman ngeluarin unek-unek kan, kalau rap kan kesana ya, maksudnya ada filosofi-filosofi yang ya memang dasarnya gue cuman pengen rebel, nyampein sesuatu yang keresahan gue punya gitu kan. Nah, disuruh manggung berapa kali kok belum gitu. Belum manggung gitu buat promosi dan lain-lain gitu kan. Nah, ini ngomongin Collegium nih nggak ada habisnya kalau gue bilang. Karena akan merembet kemana-mana kan. Iya. Kayak tadi wibu ya. Satu wibu, oke lah wibu. Topiknya bisa kita serempetin ke sana. Apa sih wibu tadi? Kenapa lu bisa ngambil market ke sana? Jadi sebenarnya ada pergeseran makna sih di Indonesia tentang wibu ya. Nah, Jaga Cita akan berklarifikasi tentang wibu. Jadi wibu itu sebenarnya istilah orang yang Japan wannabe. Oh. Jadi ngomong selalu diselip-selipin Jepang, campur Indonesia gitu kan. Oh iya, gue pengen banget nih kayak orang Jepang. Kalau saya kan Ambon wannabe deh dulu. Iya, jadi wannabe wibunya itu. Fans sama rapper-rapper Ambon. Tulisan asli juga Weibo kan, Weibo gitu. Bukan WIBU ya. Itu Indonesia. Iya, jadi sebenarnya ada dua istilah, otaku dan wibu. Nah, apa itu otaku? Kan? Otaku itu kayak kita normal, kita kan pasti suka nonton anime, baca komik, baca Naruto, gitu kan. Suka gue. Tapi nggak fanatik, suka jadi hobi ya, aja. Iya, nah itu karena otaku. Bagus ya. ceritanya. Minimal tahu lah, ini ya, sejarah. Zero tuh gue cari mananya. Iya gitu. betul. Itu otaku. Oh itu otaku. Ya otaku ya paling getolnya ngoleksi CD atau ngoleksi manga yang banyak atau ngoleksi merchandise gitu kan. Nah kalau wibu ini nggak cuma suka dan ngoleksi, tapi pingin jadi kayak mereka. Jadi bagian dari hidup. Gitu. Iya, jadi Japanese tuh udah jadi bagian dari hidup gua gitu. Ya. Ngomongnya dicampur-campur Jepang, terus tingkah lakunya. Ngomongnya gimana? Ika, kimochi, bukan? Ika, kimochi. Bukan itu. Oh itu. Itu kayaknya semua orang Indonesia. Aduh. Itu nggak perlu wibu pun tahu kayaknya. Ya, saya bukan wibu Pak, tapi saya hafal betul. Keceplosan kan jadi. Ya sudahlah, apa boleh buat. Iya. Otaku kan? Ya. Ngelesnya gitu. Masih normal itu. Masih normal. Saya masih normal berarti ya. Iya, kalau wibu itu udah levelnya udah fanatik sih sebenarnya. Kalau disenggol dikit marah gitu. Iya. Kalau begini loh, kayak lau aja lah, udah ribut. Idealismenya kuat banget. Iya, betul. Wow. Saya pernah Pak, selama 2 hari itu debat di Facebook Pak, iya. Padahal maksud saya baik gitu, jadi. Susah, jangan mendingan. Ya kan, karena saya komen dulu kan gue dosen, nah mahasiswa gue cuman berpendapat, ya santai aja, mahasiswa gue juga santai, tapi ini teman-teman yang lain Pak. Wah, saya seperti dikeroyok Pak. Sama wibu. Ya, saya kontak lah wibu yang lain yang sudah paham saya. Ya, dimaklumin aja Bang. Jawabannya gitu. Oh ya. Oh, berarti gue sudah on the track ya. Ya, pendapat lo sih bisa sangat gue terima dan masuk akal karena ada urusan bisnisnya di balik cosplayer yang menerima endorsement waktu itu soal itulah. Ada yang ya begitulah daripada nanti. Iya. Sensitif soalnya kalau terutama luar di biasa. Indonesia ya. Wah itu luar biasa Pak. Kalau di luar mungkin nggak tahu deh. Nah itu kan definisi aslinya yang dari kacamata lu. Nah yang lu bilang tadi bergeser itu. Iya kalau sekarang orang baru suka Jepang atau mainin musik Jepang aja udah dibilang wibu. Jadi wibu tuh udah jadi kategori umum lah gitu. Kayak Pak. klaim aja. Iya. Otakunya dilupakan. Udah jarang malah kayak orang ngomong otaku. Nah gua otaku. Gitu.
Jadi ya kalau orang awam sekarang ngeliat orang pakai cosplay atau orang main musik Jepang pasti dibilang wibu meskipun belum tentu wibu dianya gitu kan. Ya. Kan kalau cuma sekadar suka doang kan belum tentu wibu kan, maksudnya kayak kita aja gini kan, atau nggak fanatik, nggak ngomong sok di Jepangin gitu kan. Cuma ya itulah udah apa sih udah melekat lah itunya. Ya. Apanya? Pokoknya kalau udah begitu ya pasti sebutnya wibu. Bukan jiwa keibuan tapi jiwa kewibuan. Itu yang bergeser aja sih. Jadi suka salah paham aja gitu. Oke. Tapi ya meluruskan pun sepertinya percuma ya. Ya, nggak tahu deh. Ya kita kan berharapnya orang tahu benar gitu ya, loh. Tapi itu sejarahnya begitu. Dulu ada otaku dan wibu. Nah, itu ya ini karena wibu itu biasanya pemain lama kok ini. Wibu biasanya orang luar, karena orang Jepang nggak nyebut dirinya wibu. Ya sudah jadi orang Jepang. Mau ngapain lagi? Gua wibu. Lah lu orang mana? Gua wibu biasanya orang ya, mana? Itu label buat orang luar yang pengen yang Jepang-Jepangan ya. Entah itu orang Amerika atau apa gitu pasti sebut itu. Ya tapi gua sendiri jujur aja pernah mengalami fase-fase kayak gitu waktu di gara-garanya tuh gua dulu pernah punya band dengan vokalisnya tuh orang timur ya, orang Ambon. 2 orang. Nah, yang satu tuh bercanda-bercandaan. Jadi gaya nyanyi, jadi orang Jawa banget. Cuman, wah gue nih Ambon wannabe banget. Jadi bercandaan itu awalnya. Kenapa lu Ambon wannabe? Gue juga Ambon wannabe. Maksudnya kayak kita tuh, ya percaya nggak percaya, kayak orang Ambon tuh timur lah ya, Papua, Ambon. Kayak punya gift untuk punya suara merdu banget. Gue kayak percaya, maksudnya gue pribadi percaya itu, gitu. Karena vokalis gue suaranya wah berdebah semua gitu ya. Wah, Anda bisa meliuk-liuk begitu. Bagaimana caranya? Terus dia ngomong aja enak. Nadanya. Enak gitu kan. Enak banget nadanya gitu kan. Maksud gua, wah saya Ambon wannabe banget. Jadi gua dengerin lah musik-musik. Sampai gua nge-rap pun gua dengerin rapper-rapper Ambon, Pak. Suka saya. Wah, keren itu. Maksudnya timur nih punya ciri. Kuat banget gitu. Itu yang gue pengen gitu loh. Ya memang kalau di Jawa kita masih ada beberapa rapper yang kuat juga gitu kan ciri khasnya. Tapi entah kenapa gue suka banget sama rapper-rapper dari timur gitu. Maksudnya stylenya yang ya attitude-nya yang nggak bisa dibohongin, kayak nggak bisa ditiru itu ya. Udah bawaan soalnya. Iya, lu lahir udah hip hop men gitu. Iya, betul. Gue ngerasain terus lu nyanyi Boyz II Men kayak apapun udah enak aja gitu gua. Ditambah lagi kan sang legend Kakak Glenn kan. Wah, saya ketemu lagi sama Bung Moses adiknya kan. Wah, lu kenapa nggak jadi artis saya, Ses? Gue bilang gitu kan. Bung, saya ini kenapa sih jadi artis saya nih? Punya suara karakternya kurang lebih mirip gitu dengan Kakak Glenn gitu kan. Nggak tahu lah, dia gitu ketawa-tawa aja. Sempet tadinya mau kolaborasi, dia nyanyi. Yaudah ayo dikawinin lah sama teman gue, Mas Aji gitu kan. Udah, Ses, keluarin single lu, enak banget gitu tentang Indonesia Timur gitu kan. Nah nanti si Rifki nih nge-rap di lagu lu gitu, kayak asik banget nih, groove lu dapet berdua gitu. Tapi nggak yang belum jalan atau bagaimana, atau ya kan kita nggak tahu ya, mungkin saya nggak cocok sama gua, ya nggak tahu lah maksudnya. Ya setiap orang pasti pengen jadi orang lain gitu kan. Iya sih. Ya gua aja mengakui bahwa walaupun bukan wibu ya, tapi sometimes gua pengen jadi pasti ada sih itu udah kayak ya. hasrat terpendam, pengen kayak dia gitu kan. Ya. Gue berharap Indonesia punya ciri khas, guanya masih ya, tapi kan gue berharapnya sama Ambon. Nah, Indonesia banget gitu. Yang masih Indonesia banget. Nah, nggak sedikit pengen sebelum kita tutup, gue pengen sedikit bukan menyentil ya, tapi sedikit menyenggol bahasa tentang di balik layarnya dunia musisi. Ini karena pengaruh juga sama soal isi perut dan idealisme. Ini tentang label dan publisher. Ya gua pikir lu udah main sama banyak orang, musisi-musisi besar yang memang di belakangan juga mereka berkutatnya di dunia situ. Lu udah paham juga nih soal publishing lagu apa segala macam. Sekarang gimana sih, Kak, soal publishing? Apalagi Ahmad Dhani kemarin, wah rame banget. Terus mantan drummer Kotak
Oh iya itu. Nah, itu lagi rame, ditambah lagi Mbak Rika Ruslan. Waduh. Iya sih. Ada apa sih dengan itu gak menurut lu deh, kacamata lu aja? Jadi karena kan ini ya kebanyakan sekarang publisher kita udah kayak lepas label ya maksudnya. Jadi publisher itu sekarang bisa ngurus sendiri. Kayak gue kan join sendiri gitu kan, yang penting punya karya dan atas nama kita karyanya. Nah yang keseringan kayak kasus-kasus di band itu tuh biasanya entah mereka kurang komunikasi atau pas lagi join sama publishernya tuh kurang dijelasin atau gimana, gue nggak ngerti ya, soalnya kan gue nggak terlibat di salah lagi untuk kasus yang itu lah ya. Ya jadi sebenarnya tuh di lagu ini kan soalnya kan sebelum masuk publisher kita sebagai band internal harus punya perjanjian kan. Misalkan kayak lagu kedua Collegium kan bikinan Randy kan udah keluar kan. Nah itu kan kita ada perjanjian tuh harus dibawain lagunya kapan dan gimana gitu kan. Nah jadi di situ kita udah perjanjian nih, pokoknya kalau komposernya atas nama Randy, tapi kan yang aransemen berlima gitu kan. Nah jadi kita udah harus bikin kesepakatan dulu sama si Randy misalkan. Nah misalkan masuk streaming atau diputer di mana-mana gitu, nah itu dia mau dibagi rata sama semuanya 5, jadi bukan atas nama dia doang. Nah itu kan berarti udah internalnya udah setuju tuh. Oke, meskipun ciptaan gue tapi gue bagi berlima. Lu bikin hitam di atas putih? Iya, ada itunya, harus ada perjanjiannya. Keren men. Harus tuh, kalau enggak kalau enggak kan bisa gua ambil semua. Konfliknya panjang Pak, capek iya, Pak. Itu kebanyakan kayak gitu. Jadi kalau nggak ada kayak begitu-gitunya orang bisa seenak ya kan, maksudnya si dia udah keluar ngapain mikirin gitu kan. Ya udah jadi cuma buat berempat aja atau apa gimana gitu kan. Tapi ini si komposernya sendiri udah ngomong, oke, gue bagi berlima karena waktu itu gue bikin kalian yang aransemen. Jadi kan kalian terlibat kan, tetap maksudnya ada kerjanya lah gitu kan. Kecuali kalau di aransemen semua ya dia berhak ngambil itu semua. Jadi dari gimana sih mekanismenya, dari publisher masuk ke band? Iya, enggak, kalau publisher itu masuknya perseorangan soalnya. Per komposer doang. Yang bisa join publisher itu komposer. Berarti lu urusannya sama si publisher. Jadi misalkan gue punya lagu nih, Dunia Ilusi. Itu gue yang daftar publisher karena kan itu atas nama gue, lirik dan musiknya. Jadi 50 songnya, 50 liriknya gitu kan. Nah nanti itu kebijakan gue sama band, apakah pas cair gue bagi berlima atau gimana gitu. Iya, maksud gue berarti dari setelah cair itu misalnya masuknya ke lu. Nah, berarti band urusannya sama lu gitu kan. Iya. Kalau full band iya mereka, sama mereka publisher. Harus tahu, nih gue dapat segini, gue bagi 5 ya gitu. Gitu. Nah mungkin kalau yang kasus-kasus yang kayak tadi ya kurang transparan aja sih, atau pas kurang komunikasi. Iya, apalagi kan yang kayak kotak kemarin kan emang karena udah keluar juga kan situ kan. Bosan ya? Bosan kan. Jadi mungkin gimana kayak nggak dianggap gitu lah kayak gitu. Iya, makanya kan kayak bahasanya Om Once tuh apa saya menyanyikan lagu yang saya sendiri ikut membuatnya. Nah, mungkin aransemen kah atau apakah? Tapi itu ya mungkin kan kita nggak tahu ya. Jadi sebenarnya rada rancu juga sih karena kan mungkin di publisher itu ada banyak jenisnya ya. Ada publisher royalty, publisher yang apa namanya itu mechanical, terus ada performing rights gitu kan. Azan nih. Nah, kita cut dulu bentar ya. Nggak enak azan. Sedikit tadi soal copywriting. Orang marketing. Soal copyright lagu, gak? Ini kan jelimet banget ya. Iya, pusing emang. Waduh, gila. Ya kayak tadi yang sempat gue bilang kan, Om Once. Mungkin ya dia aransemen ya. Iya, jadi sebenarnya kan kalau udah internal bandnya punya kesepakatan masing-masing kan, kayak yang gue bilang tadi. Ya, kalau semua yang terlibat tuh sebenarnya harus ditulis namanya kan. Iya kan, misalkan kayak kan kita kalau sekarang kan kalau join publisher bisa sendiri ya. Itu kita kan ada formnya ya, misalkan di lagu ini komposernya siapa, liriknya siapa, mixing mastering aja ada gitu kan. Iya ada. Nah itu sebenarnya dunia publishing itu banyak karena nggak cuma per komposer doang, cuma sekarang publishing itu kita bisa join LKM yang beda-beda. Apa? Jadi lembaga kolektif. Oh, lembaga kolektif. Nah, itu iya, apalagi sih, Gak? Itu kayak masih misalkan belum kayak WAMI. Yang kan bagian nagih-nagih ya. Ngolekin ya dan ngasih ke artis-artisnya gitu kan. Itu dikasih bener nggak sih, Gak?
Beneran. Lu ngerasain ya? Gue ditransfer kemarin. Oh iya. Udah kayak THR nih musisi lah itu. Iya, setahun sekali itu. Iya, setahun. Gue belum lagi. Iya. Jadi ada publishing, ada kolektif lagi ya? Iya, jadi lembaga publishing biasanya kerjasama sama LKM. Jadi misalkan kayak gue kan sama Backbeat ya, Backbeat Musik kan punya si Alsa, itu kerjasama sama Wami. Oh, Backbeat punya Alsa? Ih. Oke, Alsa harus bicara di sini nggak? Ya, nanti kita undang Alsa. Ya, kita undang ya. Lu ikut ya? Lu ikut ya? Ikut. Jadi bertiga ngobrol di sini nih. Aduh, ini seru nih. Ini soalnya ngomongin cuannya artis, Bos. Iya, ini banyak yang nggak Ya tahu. tadi kan masih nyambung dengan idealisme versus dilematika isi Nah, perut. Ya. terutama buat musisi-musisi idealis yang pengen dapat duit dari musik ya salah satu caranya ya join publisher. Karena meskipun idealis, asal ada yang denger aja terpampang di Spotify dan YouTube, itu pasti dapat transferan. Meskipun ya nominalnya ya nggak sebanyak artis-artis gede lah pastilah. Tapi tetap aja ada. Tapi kalau tadi kan sempat kita ngobrol soal YouTube ya. Setahu gue nih, YouTube tuh termasuk itu dapat juga loh. Dapat. Kalau lu publish di lu angkat di YouTube kan berarti ada AdSense yang lu makan juga. Ada. Nah, itu serunya. Dan kalau udah join kayak agregator dan publishing itu, setiap kita upload pakai misalkan gue upload video lirik, pasti kan backing soundnya pakai lagu tersebut kan. Itu kan bakal kena copyright claim tuh. Ya, Nah, itu. klaim di bawahnya itu ada nama publisher atau agregatornya biasanya tuh. Jadi setiap Sama aja ya, publisher agregator ya? beda. Kalau agregator kan yang tempatnya upload ke Spotify. Oh, dan agregator tuh itu ya, Iya, itu Spotify, buat Apple kalau publisher Music. itu yang Menerbitkan. ya, yang inilah. Berarti bagi-baginya banyak juga ya. Iya, jadi begitu copyright claim itu nggak selalu buruk. Jadi itu kadang kita ngebantu artisnya juga. Jadi kalau kita misal Iya, terus kita nggak dapet nggak? Nah, itu makanya tergantung transparansi lembaganya itu. Tapi menurut lu udah transparan lu? Jadi cara gue ya kayak gini, misalkan gue ngupload rilis lagu kan, itu kan cuma di Spotify. Nah, gue bikin juga video YouTube-nya kan, entah itu video lirik atau apa gitu. Itu kan bakal kena klaim tuh. Nah, klaimnya itu masuknya kan ke publisher. Dari publisher transfer lagi ke kita gitu. Jadi kita juga yang dapat sebenarnya. Iya sih. Cuma harus melalui publisher dulu gitu. Kalau Dan sebetulnya AdSense kalau kan, pengen dihilangin tulisannya juga udah bisa sekarang dibuka. iya bisa di ini ada di apa sih lupa namanya, bisa kita ngirim email aja ke publisher. Iya, gua yang ada lagu gua kan pas nongol tuh. Hak cipta bla bla. Tapi Masa di pencipta lagunya ada beginian? Gua langsung kontak. Udah hilang. Kalau ada yang nggak sesuai bisa komplain. Ya nggak komplain sih, gua cuma minta dihilangin aja. Ya udah, minta linknya aja. Udah. Iya bisa. Ya orang penyanyinya gua juga, yang bikin gua juga. Masa perkara nanti yang narikin duitnya kemana mah belakangan. Iya, Ya enak aja kan. Tapi itu sebenarnya masuknya ke kita juga. Iya, Cuma jadi nggak usah masalah soal itu. Kita kalau cover lagu orang ya pasti masuknya ke publisher si orang tersebut lah. Jadi hitung ngebantu dia lah kalau nggak bisa beli CD-nya. Sama kan sebetulnya deal-dealan juga ya guys. Iya, bisa, gua cover lagu lu nih, lu telepon. Enggak. Nah, itu kan secara personal nih. Gue mau cover lagu lo, gue hubungin komposernya lo kan. Nah, itu kan kalau secara personal pasti orang oke. Tapi kan kalau secara publisher belum tentu. Jadi kita kadang harus kontak publishernya juga. Iya, kemarin tuh gue sempet yang tadi gue cerita gue pengen bikin band. Yang pertama tuh gue pengen nge-cover lagunya Lukas, Bang Lukas, Babe Lukas kan yang Layu. Iya, Layu. Ya gue punya, wah ini lagu kalau diginin enak nih, gitu kan. Iya, Gue punya itu sendiri, jadi gatel. Iya. Dan gue telepon Babe. Nah, Babe ngubungin publisher. Boleh nih. Boleh, baru pasti. ACC gitu. Nah, kalau kayak gitu nggak bakal kena klaim. Jadi masuk kedua-duanya biasanya. Itu aman. Yang penting udah clear dari belakang layarnya. Iya, berarti buat teman-teman yang mencinta lagu nih ya. Atau yang pengen nge-cover lagu-lagu orang sekarang kan banyak nih. Ya, kalau mau ke cover yang resmi ya, secara komersil, kalau di YouTube kan kadang aransemennya bisa kita rubah gitu kan. Nah, itu sebaiknya nggak cuma hubungin personal ke komposernya doang, tapi Sampai publisher. Karena biar nggak bermasalah di belakangnya loh gitu. Iyalah, karena kan gue tau lah, maksudnya sama-sama pengen cari cuan, udah bisnis soalnya hitungannya. Udah bisnis bos, ini isi perut bos. Kalau secara personal kan udah kayak temen aja, oke boleh, tapi kan di sononya belum tentu kan. Gue kontraknya beda nih. Wah siapa nih? Jadi nggak tahu deal-dealan kita di WhatsApp gitu kan? Harus tahu juga dia kalau udah komersil. Tapi kalau cuma buat
happy kayak gue di Instagram gitu, minimal cantumin kredit saja. Ya sih, kredit aja. Karena itu kan bukan komersil, itu kan iseng istilahnya kan. Di TikTok pun termasuk lah gitu. Beda. Kalau komersil itu kan masuknya yang udah kita upload ke Spotify, upload ke YouTube, nah itu kan berarti udah komersil kan. Karena ditonton banyak orang dan bisa masuk AdSense gitu. Nah, tapi paling enak emang secara detail kita akan kupas habis ya. Tapi nanti tungguin siapa ya? Alsa. Itu. Alsa. Yang apa ini jadi namanya? Backbeat. Waktu itu juga pernah ngisi di KJK ya, pas pandemik ya, kita online sama Indonesian Belajar. Iya. Oke, terima kasih buat Jaga Cita. Jangan lupa tadi ya, subscribe sama follow Instagramnya Jaga. Kalau penasaran, orang yang dari kecil dengerin Beethoven bisa K-popan sama Jepang. Kalau pengen tahu lagu K-pop di Rockin. Follow tuh IG-nya dia. Paling habis ini kameramen mau follow dia, Pak. Dia termasuk, dan itu ada lesson-lessonnya juga nanti. Ini lagu ini ritmenya pakai ini loh gitu. Nggak cuma cover doang. Iya, kadang Jaga ngebagiin itu juga tuh. Soal ritme, kadang nggak asal gonjreng ya guys. Semua ada aturan main. Ada ininya. Namanya guru ya, tahu dia. Oke, terima kasih buat Jaga Cita. Thank you banget, Thank you banget udah diajak ke sini, tempatnya keren. Gua tagih janjinya ngundang Alsa nih ya. Kita bahas soal musik publishing ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nanti gue cantumin di link deskripsi juga untuk teman-teman yang penasaran sama produk pheromone perfume ya, khusus nggak? Ini pheromone. Jadi kita ada campur sama hormon pheromone buat attract lawan jenis. Nah, penting nih, Gak? Nyampe rumah capek-capek ya kan, habis ngajar. Terinspirasi serangga ya. Iya. Ular pun masuk. Ular kan kalau musim kawin pakai feromon buat nge-track lawan jenis. Nah, ini fungsinya hampir sama, guys. Nah, buat yang jomblo ya. Yang sebetulnya kalau feromon gua sendiri masih pakai. Nah, yang karena biar gimana kan kita pengen nyenengin pasangan ya. Pulang enak, kita habis mandi mau tidur. Wah, nggak apa-apa ya, karena Jaga juga udah punya anak istri. Anak lu berapa sekarang? 3. Gua 3, lebih banyak dari gua. Mungkin setelah pakai feromon Jaga habis ini nambah 1 lagi. 10 nanti. Wah. Oke, jangan lupa like, comment, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you and bye-bye. See you. Ngocok mas, ngocok terus.